Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa zid wa timani wa tafakkar wa barik. Ijalalika wa kamalika ala zalika wa sadi abadi. Asajala wal ajam wa imami taibati wal haram. Wa tarjumani bilisanil bidah. Wa mamba'ani wal hilmi wal hikmati wal hikam. Abil qasim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biru syarafai ya Rabb, biru syarafai ya Rabb, biru syarafai ya Rabb. Ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salima radallahu tabaraka wa ta'ala al-tabi'i wal qariyadari sanatina wa immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa al-Husain fa'ammiyati sahabati wa qarabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي مصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسلف المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح الشيخ قدر الجيلاني ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام نووي البنداني وإمام الشيوطي ثم إلى روح كيهاني صف النظام بن إدريس ثم إلى روح كيهاني عبد الله الشافعي ثم إلى روح كيهاني عبد الراشد عبد الله الشافعي ثم إلى روح الحبيب محمد بن الحبيب ثم إلى روح أستاذ سامي شافعي الدين ثم إلى روح الأستاذ عبد الرحمن بن هادي المنصور وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح سعودي بن هادي حسن ثم إلى روح متى بن هادي سعودي ثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين ثم إلى أرواح أهل المسجد والهداية أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, para orang tua, khusus orang tua kita, Bapak Haji Effendi Ali, Pak Asmari, Bapak Haji Suada, Bapak Ustadz Kowi yang baru meninggalkan tempat karena ada tamu, Ustadz Namin Setiawan, Bapak Mas Yuki, Bapak Haji Rojali, Bapak Haji Abdul Aziz, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Gunawan, Haji Wasono, Haji Ibrahim, Haji Haji Ismeri, dan juga Ustaz Muhammad Sofian. Seluruh jamaah, mohon maaf tidak disebutkan satu-satu. Ustaz Haris, namun tidak mengurangi rasa hormat takzim saya kepada bapak saudara sekalian. Syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tanqul Qaulil Hasis pada bab fi fadilatit tawadhu, keutamaan tawadhu. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi asrarihi fid darin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a lillahi ay li ajli 'azamatillah rafa'ahu Allah ay fid dunya wal akhirah wa man taqabbara wada'ahu Allah. Rawahu Ibnu Mandah wa Abu Nu'aim. Wa fi riwayatin li Abi Nu'aim man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allah fa huwa fi nafsihi dha'ifun wa fi anfusin nasi 'azimun wa man taqabbara wada'ahu Allah fa huwa fi a'yunin nasi saghirun wa fi nafsihi kabirun hatta lahuwa ahwanu alaihim min kalbin aw khinzirin ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang fadilah tawadhu. 2 minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang definisi atau pengertian dari tawadhu. Apa itu tawadhu? Madamal 'abdu yara fil khalqi khairun minhu fahuwa tawadhu. Selama seorang hamba melihat makhluk lain lebih baik darinya, maka dia telah tawadhu. Sebaliknya, madamal 'abdu yara fil khalqi asyarrun minhu wa huwal mutakabbir. Selama seorang hamba menganggap dirinya atau selama seorang hamba melihat orang lain lebih buruk darinya,
maka dia telah takabur. Makanya kalau kita bertemu dengan manusia, kalau manusianya itu anak kecil, kita anggap bahwa dia itu lebih baik dari kita karena dosanya masih dikit, sementara kita dosanya berjubel banyak. Bertemu dengan orang yang lebih tua, kita anggap dia lebih baik dari kita karena amalnya lebih banyak dari kita. Bertemu dengan ahli maksiat, kita anggap dia lebih baik dari kita karena dia melakukan maksiat karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya. Sementara kita bermaksiat kepada Allah karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu maksiat. Kalau sudah sampai seperti itu, hebat benar kita. Ya, sudah jadi orang tawadhu. Tapi ingat, setan itu luar biasa. Luar biasanya apa? Menggoda manusia, membisikkan manusia. Makanya dalam kitab Al-Hikam disebutkan, ini jangan sampai kita ada. Man asbata li nafsihi tawaddu'an fahuwa mutakabbir haqqan. Siapa yang merasa dirinya bertawadhu, merasa dirinya telah tawadhu, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang takabur sebenarnya. Kenapa? Karena dia menganggap diri tawadhu, berarti kan dia punya keutamaan. Yang tawadhu itu orang yang memiliki keutamaan. Nah, kita menganggap diri kita ini rendah, gak punya keutamaan apa-apa. Kata Nabi Muhammad SAW, man tawaddu'a lillah, siapa yang tawadhu kepada Allah, merendah diri karena Allah, karena keagungan Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, siapa yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Nah, karena itulah kenapa kita mesti ngaji. Ini dalam upaya berusaha memperbaiki diri. Bukan berarti yang menyampaikan ini telah tawadhu. Tidak. Saya menyampaikan sekedar ilmu. Mudah-mudahan kita berusaha belajar untuk bertawadhu, belajar rendah diri, tidak sombong, tidak merasa menjadi orang yang punya keutamaan. Kalau kita sudah menjadi orang yang merasa rendah diri, tidak punya keutamaan, maka langkah kita itu akan baik, langkah kita itu akan lurus. Kenapa? Sedikit demi sedikit kita buang kesombongan. Karena kesombongan itu salah satu penyebab orang gak bisa masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa saja di dalam hatinya ada sebesar kesombongan daripada biji zarah, maka dia tidak masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak sombong. Dalam kitab Risawatul Mu'awanah, Imam Al-Haddad mengatakan, famin imaratit tawadhu, di antara tanda-tanda orang tawadhu adalah hubbul humul, senang dengan kesunyian, nggak suka dengan ketenaran, nggak suka dikenal orang. Nah, itu dia. Kalau kita kan pengen terkenal, pengen dikenal orang, gitu. Orang yang tawadhu dia nggak pengen dikenal orang, biarin masa bodoh dah, ya. Orang mau kenal kita kek, mau kagak kek, urusan lain dah. Yang penting Allah kenal sama kita kan. Manusia nggak dianggap, gitu. Wa karahiyatus syuhra, dan dia benci dengan ketenaran. Kalau kita kan kagak ya, kita ini sebaliknya pengen dikenal orang, gitu. Pengen dikenal orang, gimana ya caranya dikenal orang, ya, gitu. Dan maka
Zaman sekarang apalagi zaman sekarang ini jalan untuk dikenal orang itu gampang dan pengen dikenal orang gampang. Salah satunya apa nih? Jadi dikenal orang ini kan. Iya. Tapi kita niat harus bernikmat dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kalau yang lihat yang dengar juga bisa melakukan perubahan termasuk yang berbicara ini. Ya. Jadi orang yang tawadhu itu senang dengan kesendirian, artinya senang tidak dikenal orang dan membenci dengan ketenaran. Nah, makanya berusaha jadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan pengen dikenal orang. Gimana caranya pengen dikenal orang? Kalau disebutkan dalam kitab Mursalah Mu'awana, dia itu ingin paling depan. Kalau di majlis pengen paling depan, datang paling belakang, duduknya paling depan gitu. Tapi semua tergantung niatnya. Mungkin lebih enak di depan dengarnya gitu. Karena ada kita ini kalau ngomong bicara lebih jelas orang yang di depan ya, ketimbang yang di belakang. Apalagi kalau seandainya speakernya rusak, yang terdengar yang di mana? Yang di depan doang, yang di belakang nggak kedengeran. Makanya karena nggak kedengeran ngobrol dah, ya kan? Kayak kemarin Maulid, ya, yang ceramah ya ngobrol. Panitia kelimpungan nasi belum datang. Iya, beneran itu. Sampai nggak fokus kita dengerin ceramahnya, apa yang disampaikan kita nggak fokus. Panitia fokusnya apa? Nasi kapan datang? Karena perjanjian setengah 6, jam 6 belum datang, setengah 7 belum datang. Itu sudah mau doa. Ditanya isinya apaan? Nggak tahu. Gitu. Kenapa? Itu dia. Ya. Jadi usaha. Ya, kita berusaha. Kalaupun kita hadir di depan dengan niat biar lebih jelas dalam menerima ilmu dari guru, atau saya ingin memandang guru. Karena memandang guru orang yang mengajar, dalam satu hadis disebutkan wa nazara ilal alim khairul laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Memandang wajah orang alim, manjang wajah guru dengan pandangan menggembirakan, dengan pandangan tawadhu, itu lebih baik bagi kamu daripada 1000 ekor kuda yang engkau sedekahkan fi sabilillah. Saat saya pengen di depan itu biar nanti setelah selesai saya pengen salam dulu. Niat cakep nggak? Cakep, karena boleh. Karena siapa saja yang bersalaman dengan orang alim itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Sementara kita kagak pernah beribadah 1000 tahun, apalagi berusia 1000 tahun. Paling banter 90, 70, 60 ya kan? Kan usia Nabi umat Nabi Muhammad begitu. Antara 60, 70. Yang 40 aja udah banyak penyakitan. Ya enggak? Gula, ginjal, stroke, macam-macam gitu. Nah, jadi semuanya tergantung niat. Nah, makanya kita luruskan niat-niat kita. Nah, yang datang kemarin niatnya belum banyak, mulai dari niat. Yang sekarang belum niat i'tikaf, niat i'tikaf. Yang sekarang belum niat syiar untuk Islam, niat syiar untuk Islam. Karena setiap apa yang kita niatkan, maka pahalanya akan sampai kepada kita. Kalau kita cuma niatnya atuk, dapatnya atuk. Niatnya banyak, dapatnya banyak gitu. Maka niat yang banyak aja. Dan orang niat itu gratis. Bayar nggak? Kagak. Makanya niat yang banyak. Karena niat itu gratis. Jadi siapa yang bertawadhu kepada Allah, maka Allah akan angkat orang tersebut. Sebaliknya siapa yang takabur,
Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan orang tersebut. Nah, di dalam kitab Duratun Nasihin, ini pada halaman 144, saya nggak nulis panjang soalnya. Ya. Ini ada 6 makhluk Allah, 6 makhluk Allah yang dia tawadhu, Allah angkat derajatnya. Siapa yang 6 ini? Wa qila inna sittata asya'a tawadhu'at lillahi ta'ala farafa'a baina amsalihah. Dikatakan ada 6 makhluk Allah yang dia itu tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya sama Allah. Awaluha, yang pertama, annallah auha ilal jabali kulliha faqala inni ujlisu safinata nuhin wa man ma'ahu minal mu'minin ala jabalin min kunna. Pertama, Allah mengilhamkan kepada seluruh gunung. Kata Allah, aku hendak mendaratkan, mendudukkan perahu Nabi Nuh alaihissalam di gunung. Semua gunung dikasih tahu, Allah hendak mendudukkan, mendaratkan perahu Nabi Nuh yang membawa orang-orang mukmin di gunung. Fasamakhat ay taqabbaratul jibal kulluha wa tatawalat. Semua gunung takabbarat, sombong, congkak, meninggikan dirinya, mendengar bahwa Allah mengilhamkan kepada gunung mau mendaratkan perahunya Nabi Musa yang ada di dalamnya orang-orang mukmin. Seluruh gunung meninggikan dan dia berlaku sombong. Artinya apa? Saya yang pantas disinggahi, didaratkan oleh Allah perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Semua gunung. Yang satu gue bilang, saya paling tinggi. Oh, saya paling lebat. Tanaman-tanamannya, saya paling indah. Saya paling subur. Illa judi, kecuali satu gunung yang bernama Judi. Bukan judi main gini, tapi judi. Ada gunung namanya Judi. Itu di Al-Quran juga ada itu. Dalam surat Hud ayat 44 tapi ya. Nah, satu gunung ini dia bertawadhu, merasa rendah diri, nggak pantas menjadi tempat persinggahan perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Sampai-sampai dia berkata, min aina yakunu li qadrun hatta yujlisallahu ta'ala safinata Nuhin alaihissalam alayya. Dari mana keutamaan, kekuatan yang aku miliki sehingga Allah mau mendaratkan perahu Nabi Nuh kepada saya? Saya enggak punya keutamaan dibanding dengan gunung-gunung yang lain. Farafa'ahu Allahu fawqal jibali kulluha. Akibat dia bertawadhu, maka Allah angkat derajatnya dari seluruh gunung yang besar-besar. Wa qarrara safinata 'alaihi bitawadduhi. Maka Allah daratkan, Allah tambatkan perahu Nabi Nuh alaihissalam di gunung Judi gara-gara dia tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di Al-Quran disebutkan itu, wastawat 'alal judi, maka mendaratlah perahu Nabi Nuh alaihissalam yang telah lama berlayar karena hujan besar, banjir besar yang enggak surut-surut. Dia mentok mendarat di gunung yang namanya Judi.
Ada di mana dia? Di Mosul. Saya tadi cari-cari di Google, Mosul mana ya? Ternyata di daerah Turki ya. Di daerah Turki. Nah, karena tawadu Allah tambatkan tuh perahu nabi di gunung tersebut. Ternyata gunung-gunung yang tinggi, yang menjulang tinggi itu protes sama Allah. Apa kata mereka? Faqalatul jibal, berkata gunung-gunung itu, ya Rabbana lima fadaltal judi alaina wa asgharuna. Ya Allah, kenapa engkau memberikan keutamaan kepada gunung judi padahal dia gunung yang lebih kecil dari kami, paling kecil di antara gunung-gunung, kok malah gunung judi, bukan kami salah satunya. Protes. Apa kata Allah? Faqala Allah, innahu tawadhu'a li wa antum takabbartum. Karena gunung judi itu dia tawadhu kepadaku, merasa rendah diri kepadaku, bahwa segala sesuatu yang dia punya itu rahmat dari Allah. Sementara kalian, wahai para gunung, takabbartum, kalian itu sombong. Karena sombong, merasa tinggi, merasa pantas, padahal tingginya kamu, tingginya kalian, ataupun indahnya kalian itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung yang tinggi Allah rendahkan gara-gara sombong. Begitu juga gunung yang rendah karena tawadu Allah angkat derajatnya. Wasani yang kedua, Allah Ta'ala ilal jabali kulliha faqala inni mukallimun alaikunna abdan min abidi fasamakhat ay takabbarul jibal kulluha illa tursina fa innahu tawadu'a lillahi ta'ala faqala man ana hatta yukallimallahu alayya abdan min ibadi walidzalika kana al-kalamu baini wa baina Musa alaihi salam anakku. Yang kedua, Allah ilhamkan kepada seluruh gunung, gunung, aku akan berbicara dengan hambaku, nabiku di salah satu gunung, berbicara langsung, ngomong langsung, maka semua gunung takabbar, merasa pantas menjadi tempat pembicaraan antara Allah dan juga hambanya yang mulia. Siapa yang dimaksud? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Aku hendak berbicara dengan hambaku di gunung. Semuanya merasa pantas. Illa Tursina, kecuali Bukit Tursina. Dia merasa, siapa saya? Man ana? Siapa saya? Sehingga Allah mau berbicara langsung di tempat saya dengan hambanya yang mulia Nabi Musa alaihissalam. Karena tawadu, maka Allah menjadikan Bukit Tursina tempat berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Memang terkadang orang begitu, kita nih merasa nggak pantas, saya nggak pantas. Ternyata menurut pandangan orang pantas gitu. Ini kayaknya pantas nih, si A nih bakal jadi DKM. Oh, saya nggak pantas gitu. Nah, cuma kalau jadi imam, ya, jadi imam bukan masalah pantas kagak pantas. Yang bisa jadi imam harus maju, jangan sampai kedahuluan orang yang nggak ngerti. Jangan sampai kedahuluan orang yang nggak ngerti. Yang biasa jadi imam ini, yang biasa jadi makmum. Kalau imam kagak ada, cari dari antara orang-orang yang memang pantas dijadikan imam. Begitu dijadikan imam sama teman-teman, oh saya nggak pantas, saya nggak bisa.
Karena dia nggak mau pada bisa majulah orang yang baca Fatihahnya berantakan. Begitu berantakan, protes dari belakang. Apaan tuh imam? Baca Fatihahnya begitu. Dan dibilang, lu tadi suruh imam gak mau. Nah makanya, yang biasa jadi imam, jadi imam. Ya. Wasalis yang ketiga, auhallahu ila samaki kulliha faqala inni mudkhilun yunusa fi batni wahidun min kunna fataqabbarat kulluha illa samakatan wahida wa qalat man ana hatta yaj'alallahu ta'ala batni bi'a nabihi wa rafa'allahu wa akramahu bitawadhu'iha. Yang ketiga, Allah mengilhamkan kepada seluruh ikan-ikan yang di laut. Kata Allah, wahai ikan, aku hendak memasukkan hambaku yang berianak bernama Yunus bin Matta ke dalam perut salah satu di antara kamu. Maka seluruh ikan menganggap saya yang paling pantas. Karena saya besar, saya lebih berkuasa. Kecuali ada satu ikan yang merasa rendah diri, saya nggak pantas nih. Kenapa? Di antara yang lain saya paling lemah. Di antara yang lain berenang saya agak lambat. Di antara yang lain saya lebih kecil dan lain sebagainya. Karena kerendahan hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan Nabi Yunus alaihissalam ke dalam perut ikan tersebut. Dan di dalam Al-Quran disebutkan tuh, ya, Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan itu pertama karena dia meninggalkan kaumnya. Begitu sampai di kapal, oleng tuh kapalnya, ada ombak besar luar biasa, harus diturunkan barang-barang, semua barang-barang udah diturunkan, ternyata masih juga nggak seimbang, harus diundi siapa saja yang dapat undian harus diceburkan. Maka diundilah, satu kali keluar Yunus bin Matta. Kata yang punya kapal, jangan dia orang soleh, taruh lagi, diundi lagi, keluar lagi Yunus bin Matta. Taruh lagi, jangan dia orang soleh, diundi lagi, keluar lagi dia Yunus bin Matta. Emang udah ditakdirkan untuk dijuburin. Nah, makanya dijuburkanlah. Di Al-Quran disebutkan dalam surat As-Saffat, faltaqamal hut wa huwa mulim, maka ditelanlah Nabi Yunus alaihissalam yang dia dalam keadaan tercela. Maksudnya itu meninggalkan kaumnya, bukan celak. Dan hebatnya ini nih, kalau kita dalam keadaan susah hidup, susah apa aja, ya. Ini kalimat atau ayat selanjutnya menyebutkan falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batni ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya Nabi Yunus itu bukan orang yang termasuk ahli bertasbih, maka dia akan mendekam di perut ikan itu sampai dengan hari kebangkitan. Artinya apa? Kalau kita mau keluar dari kesusahan, perbanyak membaca tasbih. Salah satunya adalah tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Bacanya apa nih? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu perbanyak baca itu ketika kita lagi kesusahan, bisa keluar dari kesusahan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau di daerah Buncit, Mampang itu sebelum subuh baca gituan 41 kali sebelum subuh. Begitu saya tinggal di sini berubah bacaannya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah subhanallah bihamdihi
subhanallahil azim. Bebaslah mau baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin atau baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, bebas. Yang penting baca tasbih ya. Warabi, yang keempat, wa auhallahu ta'ala ila tuyuri kulliha faqala, Allah mengilhamkan kepada seluruh burung-burung. Faqala, dan berkata, inni wadi'un syarabun fi ihdakunna fihi syifa'un linnas. Sesungguhnya aku hendak meletakkan minuman di salah satu kamu, yang mana minuman itu syifa'un linnas, menjadi obat bagi manusia. Fakabbarat tuyur, maka seluruh burung-burung itu congkak, sombong, merasa pantas ditempatkan minuman yang di dalamnya ada obat. Ilan nahal, kecuali lebah. Lebah merasa enggak pantas menjadi tempat ditaruhnya minuman yang di dalamnya ada obat bagi manusia. Sampai-sampai dia berkata, man ana hatta yadha'ahu fiyya farafa Allah wa wada'ahu fiha bitawadhiha. Siapa saya sehingga Allah meletakkan menaruh minuman di tempat saya? Siapa saya? Agak pantas. Tapi karena tawaduknya Allah letakkan minuman yang kita kenal dengan nama madu di dalam perutnya lebah. Ada yang bertanya dalam satu kitab, lebah. Nabi Muhammad SAW bertanya pada lebah dalam satu kitab, kamu memakan saripati itu pahit, tapi kenapa yang dihasilkan itu manis? Kata lebah sedang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, karena ketika aku hendak memakan saripati bunga itu, aku berselawat kepadamu, maka apa yang aku makan, apa yang aku minum, yang tadinya pahit menjadi manis. Subhanallah. Baca selamat. Ini makhluk Allah itu banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sampai dikisahkan dalam kitab Muqasyafatul Qulub, ketika Nabi Daud bertanya, cacing lagi ngapain sih? Apa sih manfaatnya dicacing? Kata cacing, dengan izin Allah dia ngomong doa Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya setiap hari aku bersalat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 1000 kali. Cacing salawat 1000 kali. Kita berapa kali tuh? Cacing salawat kepada Nabi 1000 kali. Kita 10 kali atau berapa kali kalau ingat, ya termasuk saya juga begitu. Kalau ingat 1000 kali, kalau nggak ingat 100 kali, kalau lupa banget minimal 3 kali mau tidur. Perbanyak selawat, mudah-mudahan hidup kita jadi berkah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhadha minal jibali buyuta wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Allah telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang rumahmu di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan di tempat tinggal yang dibuat oleh manusia. Makanya di rumah kita terkadang ada sarang lebah ya. Emang disuruh Allah suruh buat di situ. Ya, di tempat-tempat yang ditinggali oleh manusia. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzullah. Kemudian makanlah dari buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan. Keluar dari dalam perutnya itu
minuman yang bermacam-macam. Makanya dari madu, minuman dari lebah itu macam-macam, dan kualitasnya juga macam-macam. Ya, tergantung jenis saripati yang dia makan. Katanya sih yang paling bagus madu di daerah Brasil. Kalau saya madu yang paling bagus daerah Yaman. Ya, sekilonya 4 juta pengasan. Ya. Madu sider bagian namanya. Itu kentalnya luar biasa, harganya sekilo 4 juta. Paling bawah setengahnya namanya madu sumroh. Ada orang bilang samroh. Di bawahnya lagi madu marai. Ya, di rumah saya cuma ada madu marai. Ya, karena lebih murah dari yang dua itu. Biasanya saya minum madu sumroh. Nah, kalau madu bagian lumayan belinya, sekilo 4 juta. Kalau satu dirijen 22 juta. Belum pernah saya beli. Saya pernah beli 1 kilo. Ya. Nyobain doang ternyata. Yang kelima, tanggung bentar ya. Yang kelima, Allah mengilhamkan, Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ketika ditanya, ya Ibrahim, man anta, siapa engkau? Kata Nabi Ibrahim, ana khalilullah, saya kekasihmu. Kemudian ditanya lagi kepada Nabi yang lain, ya Musa, siapa engkau? Ana kalimullah, saya adalah orang yang sering berbicara kepadamu. Ditanya lagi Nabi Isa alaihissalam, man anta? Ana ruhullah, saya ruhnya Allah. Karena Nabi Isa itu langsung ditiupkan rohnya kepada Allah. Ketika nanya kepada Nabi Muhammad, man anta? Nabi Muhammad menjawab, ana yatim, saya anak yatim. Enggak pernah menyebutkan ana habibullah, tapi saya anak yatim. Bukan berarti Nabi Ibrahim sombong, tidak. Dia memang khalilullah gelarnya, tapi Nabi Muhammad ketika ditanya sama Allah, man anta? Ana yatim, saya seorang anak yatim. Makanya kata kitab ini, karena ketawadaan Nabi Muhammad SAW, maka Allah angkat Nabi Muhammad SAW ya, derajatnya daripada nabi-nabi yang lain. Dan yang keenam, al-mu'min. Siapa mukmin? Kita, orang mukmin yang dia mau bersujud kepada Allah dan bertauhid kepada Allah. Makanya kalau ada orang yang nggak sujud sama Allah, nggak sholat, sombong dia. Kita yang sujud, alhamdulillah, Allah takdirkan bisa sujud, termasuk orang yang tawadhu. Ya, makanya luruskan niat ketika kita sujud, kita bertawadhu kepada Allah SWT, merendahkan diri. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bertawadhu dan bisa menghilangkan sifat sombong. Insya Allah minggu depan kita akan kupas siapa makhluk Allah yang sombong. Siapa makhluk Allah yang sombong? Itu banyak nanti itu ya. Ya, mulai dari pertama iblis sampai nanti ya hamba-hamba Allah yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi dan jemaah pada umumnya. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna rahman. Allahumma inna bi'ilmi wa zidna bi'ilmi wa qina bittaqwa wa danna bi'afiyah. Allahumma inna bihuda wa ja'alna mimman yashari'u fi hidah wa atwarina wa yansuwa wa taj'alna mimman khalaq wa amara wa raswa wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.